Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik beserta seluruh keluarga dalam keadaan yang sehat. Adik-adik berjumpa lagi bersama Kak Teti dan Timur dalam ibadah online pagi ini. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Ayo, kalau sudah siap, adik-adik berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu bersyukur kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan atas hari yang baru. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Timo ganti nyanyi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita layak untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, atau kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru. Pada saat ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat Tuhan untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Pimpin kami Tuhan dan sertai kami di sepanjang ibadah sekolah minggu ini. Dan urapi setiap kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Ceritanya yaitu bangsa yang besar dalam perjalanan di padang gurun. Wah, tapi adik-adik, bangsa ini mengeluh dan menggerutu. Wah, kenapa ya mereka mengeluh dan bersungut-sungut? Yuk, adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan ya bersama-sama. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Ayo adik-adik, sudah menyiapkan Alkitabnya? Ayo siapkan dulu Alkitabnya. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita siapkan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Timo ganti nyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Hai Timo, hai
dengerin cerita firman Tuhan. Ya, yuk sama-sama kita dengarkan. Asik. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu." Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu." Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebut namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ria. Di firman Tuhan kali ini Kak Ria bawa teman. Nah, bajunya warna apa? Sama nih Kak Ria. Warna apa? Iya benar, hebat, jagoan semua anak-anak sekolah minggu. Warna kuning. Kita kenalan dulu ya sama temannya Kak Ria. Coba sebutkan namanya, teman-teman di sini pengen kenalan. Neng saja. Iya, Neng. Oh, panggilannya Eneng. Eneng, sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Eneng, temenin Kak Ria ya, duduk manis. Ya, minggu kemarin kita bercerita bangsa Israel apa? Iya, benar sekali, keluar dari tanah perbudakan Mesir. Bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dengan banyak-banyak mujizat. Nah,
Perjalanan mereka sekarang sampai ke padang gurun, namanya padang gurun Sin. Ada yang tahu di padang gurun ada apa? Apa ayo adik-adik? Aku kak. Apa di padang gurun ada apa? Pasir. Iya, di padang gurun adanya pasir dan pasir. Tandus, tidak ada tanaman, tidak ada mata air, panas. Tidak enak di padang gurun ya, tetapi bangsa Israel harus berjalan melewati padang gurun. Nah, karena padang gurun tidak ada makanan dan minuman, akhirnya bangsa Israel ngomel-ngomel di jalan. Kenapa bangsa Israel mengomel? Pasti kelaparan, Kak. Iya, bangsa Israel kelaparan. Di padang gurun tidak ada makanan. Nah, bangsa Israel karena tadi kelaparan ngomel-ngomel ingin kembali ke Mesir. Katanya di Mesir makanannya lebih enak daripada di padang gurun. Kemudian Bapak Musa yang membawa bangsa Israel mengingatkan bahwa Tuhan akan menyediakan makanan dan minuman. Huring! Iya, Tuhan memang berjanji akan menyediakan makanan dan minuman. Caranya bagaimana? Nah, Tuhan menurunkan mana pada waktu pagi. Mana kayak apa, Kak? Nah, setiap pagi sebelum matahari panas terik, bangsa Israel harus memungut mana yang ada di sepanjang kemah mereka. Warnanya putih, bentuknya halus seperti sisik, kemudian rasanya seperti madu. Kalau madu enak atau tidak? Iya, benar sekali, madu itu enak, manis. Ya, lebih dari gula. Nah, mereka harus mengambil 1 mangkuk setiap hari selama 5 hari. Coba kita berhitung 1 sampai 5. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, hari pertama sampai hari kelima mereka boleh membawa 1 mangkuk mana. Tidak boleh berlebihan dan harus dicukupkan. Kemudian pada hari yang ke-6 mereka harus mengambil 2 mangkuk. Buat apa, Kak, 2 mangkuk? Karena pada hari ke-7 mana tidak turun. Sehingga pada hari ke-6 mereka membawa 2 mangkuk. Untuk hari ke-6 dan untuk hari ke-7. Nah, mana ini tidak boleh disimpan untuk besoknya. Karena nanti dia busuk dan basi. Nah, adik-adik kalau ada makanan busuk atau basi boleh tidak dimakan? Tidak, Kak, nanti sakit perut. Iya, kalau ada makanan basi tidak boleh dimakan, nanti sakit perut. Jadi, kalau adik-adik mau makan secukupnya. Nanti kalau kurang, boleh nambah. Jangan membuang makanan, ya. Tidak baik. Nah, seperti bangsa Israel, dicukupkan hari pertama sampai hari ke-5, hari ke-6 mereka membawa 2 mangkuk, hari ke-7-nya untuk mereka makan. Kenapa Kak hari ke-7 Tuhan tidak menurunkan mana? Karena hari ke-7 adalah hari yang istimewa. Apa itu? Benar, hari Sabat. Iya, hari Sabat adalah hari perhentian di mana umat Israel harus beribadah kepada Tuhan, tidak boleh bekerja. Tapi adik-adik boleh nanti bermain setelah ikut sekolah minggu, ya? Iya. Itu cerita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka dipelihara oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan.
karena Tuhan memelihara mereka sesuai dengan janjinya. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan. Kita belajar percaya bahwa Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita. Yuk kita belajar, kita ucapkan ya. Tuhan mencukupkan semua kebutuhanku. 1, 2, 3. Tuhan mencukupkan semua kebutuhanku. Iya, hebat, hebat, hebat. Dalam keadaan kita apapun, Tuhan selalu akan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, kalau kebutuhannya adik-adik, makanan, minuman, susu, yang mencukupkan siapa yang menyediakan? Iya, benar sekali, mama papa yang menyediakan. Mama papa bekerja untuk menghasilkan uang supaya bisa membeli bahan makanan untuk adik-adik. Karena itu, adik-adik perlu membantu mama papa. Biar mama papa semangat bekerjanya. Kalau mama papa pulang dari tempat kerja, dipijitin papanya, dikasih minum, dikasih senyuman, dikasih cerita yang bagus-bagus. Nah, pasti mama papanya tambah semangat. Senang sekali kalau sudah pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah, kemudian bermain bersama papa mama. Kak, aku haus, Kak. Teman kita haus, ya. Kita cukupkan firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik jaga kesehatan, makan yang banyak, istirahat yang teratur, dan jangan lupa bermain. Berdoanya kapan, Kak? Iya benar, harus berdoa dan selalu bersukacita sebagai anak Tuhan. Gitu ya, Neng? Iya, Kak. Ya, sampai minggu depan adik-adik. Ayat hafalan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh teman kita. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus ya? Cerita yang baru saja kita dengar adik-adik, bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan Allah terus menjaga, memelihara, dan memenuhi apa yang diperlukan oleh umatnya. Adik-adik, kita pun harus percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Wah, kita patut bersyukur ya adik-adik. Sebagai ungkapan rasa syukur, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan di dalam amplop adik-adik, seperti yang ada di samping Kak Teti. Nanti pada saat kita berjumpa di gereja, maka persembahan yang di dalam amplop ini dapat diserahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu yang ada di kelas. Atau adik-adik dapat meminta bantuan mama atau papa untuk mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Adik-adik, Kak Teti mau mengajak adik-adik kembali berdiri. Kita akan memuji Tuhan, burung pipit. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan, lagu penutup kita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Burung batuk tidak meminta, tapi Tuhan tandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati.
tidak meminta, tapi terkadang terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan di sepanjang sekolah minggu ini. Kami mau terus belajar Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan terus memelihara, menjaga, dan akan menyediakan apa yang kami perlukan. Dan kami Tuhan juga berdoa, jadikanlah kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan selalu setia kepada ajaran Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami. Berikanlah kami kesehatan sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari dengan baik. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih ya sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.